Gugus konsonan sering disebut sebagai klaster. Contohnya BR pada kata Brahma, BL pada kata Blanko, GL pada kata global, KR pada kata kritik, PR pada kata pribadi, dan sebagainya. Gugus konsonan adalah dua deretan konsonan atau lebih yang tergolong ke dalam satu suku kata yang sama ketika dilafalkan, baik pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Lauder pada tahun 1996, halaman 150, mengatakan bahwa gugus konsonan adalah dua atau tiga konsonan berdampingan yang terdapat dalam satu suku kata. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gugus konsonan merupakan gabungan dua atau tiga konsonan yang berjejer dalam satu suku kata yang letaknya bisa di awal dan di akhir suku kata. Seringkali untuk memindahkan lafal sebuah gugus konsonan PR seperti pada kata praktik diselipkan vokal tengah sedang E sehingga lafalnya menjadi praktik. Deretan bunyi STR pada kata struktur adalah gugus konsonan karena deretan bunyi tersebut terdapat pada suku kata pertama. Struktur contoh tersebut adalah gugus tiga konsonan. Contoh berikut gugus dua konsonan statistik. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan, seperti pendapat Pulgram 1970 halaman 79 mengatakan bahwa gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan disebut deret. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Alwi dan kawan-kawan 1998 halaman 79 mengatakan bahwa deret adalah gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Lauder 1996 halaman 148 juga mengatakan deret konsonan adalah konsonan-konsonan yang berada dalam suku kata yang berbeda. Contoh deret konsonan di tengah, MB pada kata rambut, engka, bangka, ente, hantam. Berikut ini contoh deret konsonan berada di antara dua silabel, MB pada kata lambat, KS pada kata taksir, deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia. BD seperti pada kata sabda, BL kiblat, HK mahkamah, TL mutlak, NP tanpa, HM tahmid, HT tahta, KB takbir, KL iklan, KM sukma, KS siksa, KT bakti. Ismail 2015 halaman 17 mengatakan bahwa deret konsonan adalah dua bahasa konsonan yang letaknya berdampingan, tidak berada pada sebuah suku kata, tetapi pada suku kata yang berlainan. Jadi keduanya berada pada batas antara dua suku kata. Karena deret konsonan ini merupakan dua buah konsonan yang terletak pada suku kata yang berlainan. Cara melafalkannya juga dipisahkan. Mula-mula diucapkan konsonan pertama terikat pada suku katanya. Kemudian diucapkan konsonan yang kedua juga terikat pada suku katanya. Misalnya, deret konsonan pada kata korban, tampil, sumbang. Yang selanjutnya ada asimilasi dan desimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Asimilasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan dan berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan, asimilasi dibagi menjadi dua. Ada asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif adalah perubahan bunyi dengan bunyi yang berada di belakang atau lebih kanan, mengikuti bunyi yang berada di depannya atau di kirinya. Contohnya,
dari bahasa Latin kuno, colnis, atau Latinnya colis. Dalam contoh tersebut, fonem N diasimilasikan dengan fonem L yang mendahuluinya. Selanjutnya, asimilasi regresif. Asimilasi regresif merupakan kebalikan dari asimilasi progresif, yaitu terjadi jika perubahan bunyi berupa bunyi yang berubah berada pada posisi lebih awal atau lebih kiri dari bunyi yang menyebabkan terjadinya perubahan bunyi asimilasi. Jadi, bunyi atau font yang lebih awal menyesuaikan bunyi yang mengikutinya. Contohnya dalam bahasa Arab, al-salam menjadi as-salam. Berdasarkan sifat asimilasi, asimilasi dibagi menjadi dua, asimilasi total dan asimilasi parsial. Asimilasi total adalah perubahan bunyi menjadi identik atau sama dengan yang lain dengan mengambil semua fitur fonetiknya. Contohnya, in dan moral menjadi immoral. Selanjutnya ada asimilasi parsial. Perubahan parsial atau sebagian adalah perubahan bunyi asimilasi dengan mengkusisi beberapa ciri bunyi yang diikuti, tetapi tidak menjadi sepenuhnya identik. Contohnya in dan port menjadi import. Namun sebenarnya, selain asimilasi tersebut, masih ada beberapa jenis asimilasi, yaitu asimilasi kontak dan asimilasi distant. Sehingga dapat dikatakan perubahan bunyi asimilasi dapat didikotomikan menjadi 3, yaitu total parsial, kontak distant, dan regresif progresif. Asimilasi kontak adalah perubahan asimilasi terjadi pada bunyi yang berdekatan. Sedangkan asimilasi distant adalah perubahan asimilasi terjadi pada bunyi yang berjarak. Secara umum, perubahan bunyi terjadi secara kontak. Sangat jarang asimilasi terjadi secara distant. Namun demikian, perubahan bunyi asimilasi distant juga terdapat pada bahasa-bahasa tertentu. Untuk asimilasi fonetis dan asimilasi fonemis, dapat kita analisis dalam contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, kata bahasa Inggris top diucapkan top dengan T apikodental. Tetapi setelah mendapatkan S laminopalatal pada stop, kata tersebut diucapkan stop dengan T juga laminopalatal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahuluinya, sehingga sama-sama laminopalatal. Jika bunyi diasimilasikan terletak sesudah bunyi, yang mengasimilasikan disebut asimilasi progresif. Pada contoh pertama ini, tergolong asimilasi fonetis, karena perubahannya masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, yaitu fonem T. Contoh yang kedua, kata bahasa Belanda zak, kantong, diucapkan zak, dengan K velar tidak bersuara. Dengan doe kata kain diucapkan duk, dengan D apikodental bersuara. Ketika kedua kata itu digabung sehingga menjadi zakdok, sapu tangan, diucapkan zakduk. Bunyi K pada zak berubah menjadi G velar bersuara karena dipengaruhi oleh bunyi D yang mengikutinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa K pada zak disesuaikan atau diasimilasikan artikulasi dengan bunyi D yang mengikutinya sehingga sama-sama bersuara. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikan disebut asimilasi regresif. Pada contoh kedua ini, tergolong dalam asimilasi fonetis, karena perubahan dari K ke G dalam posisi koda masih tergolong alofon dari fonem yang sama. Dan contoh yang terakhir yaitu contoh yang ketiga, kata bahasa Batak Toba Holanho hanya kau diucapkan holako. Suan hon diucapkan suaton. Bunyi N pada Holan dan bunyi H pada ho saling disesuaikan atau diasimilasikan menjadi K.
sedangkan N pada suan dan H pada hon saling disesuaikan atau diasimilasikan menjadi T. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut, yaitu N dan H, saling disesuaikan. Jika kedua bunyi saling mengasimilasikan, sehingga menimbulkan bunyi baru disebut asimilasi resiprokal. Asimilasi resiprokal adalah akibat saling mempengaruhi antara dua fonem yang berurutan, yang menyebabkan kedua fonem menjadi fonem yang lain dari semula. Dan contoh yang terakhir ini tergolong asimilasi fonemis, karena perubahan dari N ke K dan H ke K pada holan ho atau holako, serta perubahan dari N ke T dan H ke T pada suan hon atau swaton sudah dalam lingkup antar fonem. Bunyi N merupakan alofon dari fonem N. Bunyi K merupakan alofon dari fonem K. Begitu juga bunyi H merupakan alofon dari fonem H. Dan bunyi T merupakan alofon dari fonem T. Selanjutnya kita masuk pada materi disimilasi. Kebalikan dari asimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama, bahkan berbeda. Saya akan paparkan beberapa contoh dari disimilasi. Yang pertama, kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya, kalau tidak ada perubahan menjadi berajar. Tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau didisimilasikan menjadi L sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dari fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. Yang kedua, secara diakronis, kata sarjana berasal dari bahasa Sanskerta sajjana. Perubahan itu terjadi karena adanya bunyi J yang ganda. Bunyi J yang pertama diubah menjadi bunyi R, sajjana menjadi sarjana. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu J merupakan alofon dari fonem J dan R merupakan alofon dari fonem R, maka perubahan itu disebut disimilasi fonemis. Dan yang ketiga, kata sayur mayur adalah hasil proses morfologis pengulangan bentuk dasar sayur. Setelah diulang, S pada bentuk dasar sayur mengalami perubahan menjadi M sehingga menjadi sayur mayur, bukan sayur-sayur. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu S merupakan alofon dari fonem S dan M merupakan alofon dari fonem M, maka perubahan itu juga disebut disimilasi fonemis. Selanjutnya, kita masuk pada fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri seperti tekanan, durasi, titik nada, dan aksen distintif atau bersifat fonemis yang mengakibatkan perubahan arti. Ciri-ciri ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris, Rusia, Belanda, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Bukan berarti ciri suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Hanya saja untuk membedakan arti di bahasa Indonesia tidak ada. Ciri yang pertama adalah tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau yang lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah.
Tekanan yang bersifat fonemis, yaitu tekanan keras pada suatu bagian segmen dari kata dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut, dan tentunya membedakan arti. Contohnya, dari bahasa Batak Toba, kata bontar memiliki arti putih, namun untuk kata bontar memiliki arti darah. Untuk ciri yang kedua adalah jangka atau durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis. Beberapa bahasa yang memiliki durasi distintif, misalnya bahasa Sanskerta. Durasi ini dalam bidang kata biasanya dinyatakan adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa. Bahasa Sanskerta misalnya bara yang mengandung dan bara muatan. Contoh bahasa Irian Jaya, show berarti ketapang dan show berarti menjemur. Untuk ciri yang ketiga, yaitu nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendah ini terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seseorang sedang sedih, ia berbicara dengan nada rendah, dan sebaliknya. Suatu perintah atau pertanyaan selalu disertai dengan nada yang khas. Nada dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distintif, hanya menciptakan perbedaan suasana. Misal kata bangsat. Bila segmen pertama lebih tinggi dari segmen sesudahnya, maka suasana kekecewaan atau kemarahan akan tercipta. Bila sebaliknya, suasananya adalah suasana berkelakar dengan sesama teman. Nada yang bersifat distintif atau fonemis, misalnya bahasa Cina. Kata wei berarti kutu kayu. Ada lagi kata wei berarti berbahaya. Dan ada lagi kata wei berarti takut. Dan kata wei tak. Ciri yang terakhir yaitu aksen. Aksen terbentuk dari faktor tekanan atau nada, sehingga terdapat dua aksen yaitu aksen tekanan dan aksen nada. Aksen telah dikenal oleh ahli bahasa sebagai pembeda makna. Misalnya dalam bahasa Batak Toba, yaitu tutu yang berarti batu gilasan, dan yang satunya tu berarti benar. Tulisan B. Tulisan fonetis. Tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa oleh fonetik dan fonem. Apa perbedaan tulisan fonetis dengan tulisan biasa? Berdasarkan contoh berikut. 1. Bukunya enggak ada, ntar katanya Sabtu baru datang lagi. Kalau mau pesan sekarang boleh kok. 2. Bukunya enggak ada, ntar katanya Sabtu baru datang lagi. Kalau mau pesan sekarang boleh kok. Dalam penelitian ini digunakan beberapa transkripsi fonetis dengan pembentukan dan penamaan bunyi sebagai berikut. 1. Bunyi depan tinggi tak bulat, contoh itik. 2. Bunyi depan tinggi terbuka tak bulat, contoh kelingking. 3. Bunyi depan sedang tak bulat, contoh gia. 4. Bunyi depan sedang terbuka tak bulat, contoh eti. 5. Bunyi rendah tak bulat, contoh adik. 6. Melambangkan bunyi vokal. Nadia bawah, tengah, semi, terbuka, tak bulat, merupakan alfon A, namun dari segi bunyi dan artikulasi lebih mirip E, contoh adik. 7. Bunyi tengah sedang sentral tak bulat, contoh elang. 8. Bunyi belakang tinggi bulat, contoh ulat. 9. Bunyi belakang tinggi terbuka bulat, contoh gus. 10. Bunyi belakang sedang bulat,
contoh orang. 11C. Bunyi belakang sedang terbuka bulat, contoh tembok. 12B. Bunyi hambat bila bel tak bersuara, contoh penari. 13B. Bunyi hambat bila bel bersuara, contoh batu. 14D. Bunyi hambat apikorindal atau lamino alveolar tak bersuara, contoh tikai. 15D. Bunyi hambat apikorindal atau lamino alveolar bersuara, contoh delman. 16C. Bunyi hambat lamino palatal tak bersuara, contoh cara. 17C. Bunyi hambat lamino palatal bersuara, contoh jerapah. 18K. Bunyi hambat dorsoveral tak bersuara, contoh katak. 19G. Bunyi hambat dorsovelar bersuara, contoh geram. 20. Bunyi hambat gratis tak bersuara, contoh kakak. 21M. Bunyi sengau bila bel bersuara, contoh makan. 22N. Bunyi sengau bila bel bersuara, contoh nama. 23. Bunyi sengau dorsoveral bersuara, contoh tenang. 24. C. Melambangkan bunyi konsonan beraspirat CH, hambat letup meteo palatal bersuara beraspirat, contoh C. 25S. Bunyi frikatif atau geseran apikodendal atau lamino alveolar tak bersuara, contoh sapi. 26H. Bunyi frikatif glotis tak bersuara, contoh rumah. 27H. Bunyi frikatif glotis bersuara, contoh hujan. 28R. Bunyi getar apikodendal atau apikoalveolar bersuara, contoh roti. 29W. Bunyi semi vokal bila bel atau dorsoveral bersuara, contoh waktu. 30Y. Bunyi semi vokal lamino palatal bersuara, contoh Yuda. 31D. Bunyi D yang retrofleks atau menghubungkan lidah ke belakang sehingga artikulatornya menggunakan ujung lidah, contoh dukun.